Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini akan membahas mengenai sesuatu yang berbeda dari yang video sebelumnya. Jika teman-teman menyaksikan pada video sebelumnya meliput tentang motor antik atau motor kuno, kali ini akan membahas mengenai mobil antik. Apa itu mobilnya? Pantau terus. Oke teman-teman, mobilnya adalah GES 69 tahun 1953. Hai, selamat sore, masih bersama Yoi Dadet dan bersama Galih Diesel, BMW Diesel. Ini kawan saya dari Klaten, Juwiring. Nah, ini saya di Gunung Sembu, tempatnya Ruci. Lihat mobil-mobil klasik di dalam sana. Tapi yang satu udah keluar tadi mobilnya, di bawah bapaknya. Nah ini jeepnya baru turun dengan pelan-pelan karena dia jeepnya Pak Tua Dalang. GES tahun berapa mas GESnya? 53. Gua tahun 53 W340LA alias tahun 53. GES buatan Rusia ya, Uni Soviet. Kawannya Pak Karno. Itu mobilnya tuh mas. Siap. Untuk sejarah mengenai mobil GES 69 tahun 1953 ini, pada awalnya dulu pemerintah Indonesia diyakini pada tahun era 50-an baru saja membentuk sistem atau yang kita kenal sebagai tentara atau ABRI. Jadi pada waktu itu pembentukan ABRI dimulai pada Indonesia, yang kemudian dimana juga otomatis memerlukan transportasi yang diyakini dapat untuk membantu dalam membangun bangsa Indonesia. Dan GES 69 ini adalah salah satu yang ikut berpartisipasi. Jadi pada saat itu Indonesia pemerintahan ABRI masih dibentuk, ya, baru saja dibentuk, kemudian memerlukan transportasi yang dimana dia melakukan uji coba terlebih dahulu. Jadi ABRI kita itu membutuhkan kendaraan yang dapat digunakan dalam segala medan pertempuran. Pada negara Inggris juga mengeluarkan transportasinya yang kita kenal dengan Land Rover atau Auto Gipsy. Kemudian dari Jerman juga ada DKW, itu dari Jerman. Kemudian Indonesia mengumpulkan transportasi dari negara-negara yang diyakini memiliki transportasi yang cukup tangguh. Kemudian dicoba membuat suatu acara seperti rally yang dimana tujuan adalah untuk mengetes berapa jauh kemampuan dari transportasi ini, yaitu diantaranya adalah pada saat itu rally-nya mencoba untuk memutari Pulau Jawa sebanyak 2 kali dalam jarak tempuh 4000 km yang harus dicapai dalam waktu 50 hari. Jadi diantara rutenya adalah melewati hutan belantara, kemudian gunung, kemudian jalan yang berkelak-kelak pada waktu itu. Kemudian pengemudi dilarang untuk menghentikan transportasinya
kecuali hanya untuk mengisi bahan bakar, memberi pelumas pada mobil jika diperlukan, kemudian mengecek ban atau seperti itu. Kemudian dari rally yang digencar pada waktu itu, ada 2 mobil yang dinilai cukup tangguh. Di antaranya adalah GAS 69 ini, dan yang satunya lagi adalah Land Rover. Ini menurut sumber yang saya baca, tantangan terakhir yang harus dilalui pada waktu itu harus bisa menyusuri sungai. Jadi pada waktu itu berada di kota Bandung, GAS dan Land Rover harus menyusuri sungai untuk dapat berhasil melewati tes tersebut. Pada saat percobaan pertama, Land Rover mencoba untuk menyusuri sungai, namun ternyata naas. Landy tidak dapat untuk menyusuri sungai dikarenakan masalah permesinan dan mengakibatkan Land Rover terjebak dan tidak bisa keluar dari sungai. Percobaan kedua dilalui oleh GAS. Pada waktu itu GAS menunjukkan sebuah hasil yang luar biasa. GAS dapat melalui sungai tersebut dengan sangat mudah dan kemudian berusaha untuk menolong Land Rover yang terjebak di tengah sungai, dan hal ini yang mengakibatkan GAS dinobatkan sebagai jeep tertangguh. Dan ini juga yang membuat ABRI semakin yakin GAS 69 adalah pilihan yang tepat untuk medan Indonesia. Jadi dari kesimpulan dari akibat kemenangan yang dimiliki oleh GAS 69 itu, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mencoba membeli 4.000 unit untuk pemerintah Indonesia digunakan untuk ABRI, kemudian 400 untuk Angkatan Udara. Jadi kurang lebih begitu mengenai sejarah singkat GAS 69. Berikutnya adalah bagaimana saya bertemu dengan mobil ini. Jadi sewaktu keluarga ayah saya masih menetap di Surabaya, itu terdapat tetangga yang dimana ia adalah empunya dari GAS 69 ini. Kami yakini ia berprofesi sebagai ABRI. Jadi mobil ini digunakan dalam dinas pada waktu itu. Kemudian setelah bertahun-tahun lama ngangkrok, sehingga akhirnya tetangga bibi saya tersebut berniatan menjual GAS 69 ini kepada bibi saya. Berbicara mengenai kondisi GAS pada waktu itu, pada saat awal saya menjumpai GAS 69 ini, kondisinya sudah terjaga sangat baik dan terbilang utuh. Jadi tidak ada kerusakan yang sangat signifikan atau terlihat pada mobil ini. Mungkin pada waktu bibi saya mendapatkan mobil ini, GAS 69 ini sudah mengalami perubahan pada cat, mesin, kaki-kaki, ban, dan lain-lain. Jadi sewaktu kami mendapatkan GAS 69, bisa dibilang kondisinya tidak mengalami kerusakan yang cukup parah. Hanya saja PR-nya adalah mobil ini memiliki tenaga yang kita nilai kurang. Jadi pada waktu itu GAS ini memiliki mesin dengan kijang 3K. Jadi mesinnya sudah diremajakan beserta dengan gearboxnya. Kemudian keputusan kami adalah beberapa tahun setelah itu kami ingin mengganti mesin GAS 69 ini dengan mesin yang lebih bertenaga, dapat diandalkan, dan hemat bahan bakar. Oke teman-teman, berbicara mengenai spesifikasi GAS 69 ini, mungkin yang secara umum paling terlihat ini adalah posisi setir sebelah kiri dengan mesin yang sudah diremajakan, yaitu dari awalnya menggunakan mesin 3K dan berubah menjadi 7K beserta gearbox. Kemudian ini 4x2, bukan 4x4 lagi karena mengalami pergantian mesin tersebut. Dan kemudian ini masih menggunakan kanvas atau terpal untuk bagian atasnya. Secara umum kondisinya masih terjaga sangat baik, hanya saja mengalami sedikit karat pada bagian cat, namun itu wajar. Sejauh ini mobil ini masih layak atau bisa digunakan untuk kegiatan harian maupun akhir pekan. Dan banyak orang yang cerita suka kepada mobil ini, kemudian memiliki tampilan yang gagah, sangat maco atau dan sebagainya.
Jadi kurang lebihnya begitu mengenai cerita bersama mobil antik dengan case 69 tahun 1953. Semoga menambah pengetahuan kalian mengenai mobil antik dan semoga kalian suka. Dan jangan lupa masih banyak video lainnya yang akan tayang. Jadi pantau terus. Dadah. Ya, selamat sore, kembali lagi masih bersama Yoi Danet. Kali ini saya sudah menaiki Jeep Gas tahun 53 buatan Rusia, Uni Soviet. Ini Jeep dulu kendaraan waktu Perang Dunia Kedua. Ini bantuan dari Rusia untuk Indonesia melawan penjajah. Ini juga nggak bantuan sih, buat perang juga Rusia. Tapi Rusia kan sahabatnya Indonesia. Nah, ini kali ini saya menculik teman saya yang dari Klaten Juwiring, di belakang orangnya. Udah saya ikat itu. Boleh dilihat? Anda mau lihat orangnya? Itu dia. Maaf, Pak. Tolong gali, saya diculik dan kurang ajar.